Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridzaillah wa li syafaati Rasulillah wa husnul imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi sahibu Fathul Qarib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujainur Rahim dalam kajian Fathul Qarib bab nikah. Kali ini ada di bagian kedua. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sa'iri salafis sholihin fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, ini adalah fasal. Fima yang menjelaskan tentang hukum silahnya ma la yasihhu yang tidak sah. Saya ulangi, fima di dalam perkara, silahnya ma la yasihhu yang tidak sah, apa an nikahu nikah, bihi illa bihi kecuali dengan ma. Jadi pasal ini akan menjelaskan tentang sesuatu yang harus ada pada sebuah pernikahan. Karena kalau tidak ada maka nikahnya tidak sah. Wala yasihhu dan tidak sah. Apa aqdun nikahi, akad nikah. Illa biwaliyin kecuali dengan adanya wali. Sifatnya wali adlin yang adil apa wali. Jadi menurut madhab Syafi'i nikah itu tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali yang adil. Ini menurut madhab Syafi'i dan ini yang diikuti oleh hukum pengadilan agama atau hukum agama di Indonesia. KUA, Kantor Urusan Agama di Indonesia, mengikuti hukum ini yang tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Karena pada madhab lain ada yang memperbolehkan nikah tanpa wali seperti itu. Walinya harus adil. Adil itu seperti apa? Ya nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Wa fi ba'din nusakhi, dan itu pada sebagian naskah biwaliyin dakarin ada lafal biwaliyin dakarin. Jadi ada yang menyebutkan biwaliyin saja, ada yang menyebutkan biwaliyin dakarin. Wahwa adapun lafal biwaliyin dakarin itu ihtirozun, mengecualikan alil untha dari perempuan. Fa innaha, maka sesungguhnya unsa itulah tuzawiju tidak bisa menikahkan siapa unsa nafsaha kepada dirinya unsa, wala ghairaha dan juga tidak bisa menikahkan selain unsa. Maksudnya adalah bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi wali dan menikahkan seorang perempuan lain. Perempuan itu jangankan untuk menjadi wali, menikahkan dirinya saja tidak bisa. Wala yasihu dan tidak sah. Apa aqdun nikahi, akad nikah. Aidon juga illa bihuduri syahidai adlin, kecuali dengan hadirnya dua saksi yang adil. Jadi maksudnya nikah itu tidak sah kecuali ada dua saksi yang adil. Dua saksi yang adil dan saksi ini dua-duanya adalah laki-laki semua. Tidak boleh saksi seorang perempuan. Wa dzakara dan menyebutkan siapa al-musannifu pengarang kitab syarto kullin pada syarat setiap minal wali dari wali wasyahidaini dan dua saksi itu fi qolihi di dalam ucapannya musannif atau pengarang matan ya, yaitu Abu Suja. Apa pengucapannya? Wa yaftaqiru al-waliyu. Wa yaftaqiru dan butuh siapa al-waliyu wali wasyahidani dan dua saksi, butuh ila sittati syara'ita kepada beberapa syarat, kepada 6 syarat. Al-awalu yang pertama itu al-islamu adalah Islam. Fala yakunu maka tidak ada siapa waliyul mar'ati walinya seorang perempuan itu kafiron orang kafir. Illa kecuali fima di dalam nikah yastasnihi yang mengecualikan kepada ma siapa al-musannifu pengarang kitab matan ba'du setelah ini.
Jadi syarat yang pertama pada wali adalah wali itu seorang muslim. Tidak boleh ada wali seorang kafir. Tidak boleh wali itu seorang non-muslim. Jadi kalau ada seorang perempuan, dia punya orang tua, punya bapak non-muslim, maka tidak sah orang tuanya menikahkan anaknya tersebut. Ya, kemudian siapa yang menikahkan? Ya, nanti akan disebutkan setelah ini. Illa fima yastasnihi al-musannif. Ada pengecualian seorang wali itu ada juga yang tidak muslim ya, tapi nanti ada di pembahasan berikutnya. Wasani adapun yang kedua itu al-bulughu baligh. Fala yakunu maka tidak ada siapa waliyul mar'ati, walinya perempuan itu sohirun anak kecil. Jadi syarat yang kedua adalah baligh ya, sudah baligh, sudah 15 tahun kalau laki-laki, terus sudah mimpi, sudah mengeluarkan mani, mimpi metu mani seperti itu. Itu namanya baligh. Jadi seorang wali itu harus sudah baligh. Loh, kok wali harus baligh? Emang ada wali yang tidak baligh? Ya ada. Kan wali tidak harus bapak ya. Ada juga saudara laki-laki juga bisa jadi wali kan. Nah, saudara laki-laki nggak mesti balik. Kadang-kadang seorang perempuan punya bapak, bapaknya meninggal, kemudian adiknya menjadi walinya, adiknya belum balik maka tidak sah. Wasalitsu. Adapun yang ketiga itu al-aqlu berakal. Fala yakunu maka tidak ada siapa waliyul mar'ati, walinya seorang perempuan itu majnunan gila. Syarat yang ketiga, wali itu harus berakal, tidak boleh seorang wali, seorang yang akalnya tidak waras. Sawaun itu sama saja, adbaqo, terus-terusan apa jununuhu, gilanya wali, au takotoa atau kumat-kumatan, apa jununuhu. Jadi gila, baik itu gila lanjut terus, ataupun kumat-kumatan, kadang gila, kadang waras, itu tetap tidak sah menjadi wali. Baik, kita lanjutkan. Warabi'u, adapun yang keempat itu al-hurriyatu, merdeka. Fala yakunu maka tidak ada siapa al-waliyu wali itu abdan seorang budak. Fi ijabin di dalam ijab. Fi ijabin nikah di dalam ijab nikah. Wa yajuzu dan boleh apa ayakuna keadaannya seorang abdan itu qabilan menerima fin nikahi di dalam qabilan menerima fin nikahi di dalam nikah. Jadi seorang budak itu tidak sah menjadi wali di dalam ijab nikah, di dalam menikahkan itu tidak sah, tapi dia sah untuk menerima nikah itu sah. Jadi kan ada ijab qabul itu kan ya, ada ijab qabul. Nah, ijab itu ya menikahkan, saya nikahkan angkah tuka wa zawaj tuka itu namanya ijab. Kalau yang qabil tuh nikah haha itu namanya qabil atau apa namanya qabul. Nah, wali yang abdan ini, wali yang budak ini tidak sah untuk mengijabkan, tapi sah untuk mengqabul seperti itu. Wal khamisu adapun yang kelima, itu adzukuratu laki-laki. Fala takunu maka tidak ada siapa almar'atu perempuan. Wal khunsa dan khunsa itu waliya ini keduanya menjadi wali. Jadi wali nikah itu harus seorang laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi wali nikah. Demikian juga orang yang berjenis kelamin ganda ya, bukan transgender ya. Kalau transgender itu kelaminnya satu. Tapi dia operasi plastik atau seperti itulah ya. Kalau waria juga itu kelaminnya satu, itu sah. Kalau dia memang baik, adil ya sah menjadi wali. Tapi kalau orang yang berjenis kelamin ganda, dia punya farji dan punya zakar, punya penis dan punya vagina, maka dia tidak sah menjadi wali nikah. Toyib. Wasadisu adapun yang keenam, itu al-adalatu sifat adil. Fala yakunu maka tidak ada siapa al-waliyu wali itu fasikon, orang yang fasik. Jadi syarat yang keenam adalah adil. Adil itu bukan fasik. Fasik itu apa? Fasik itu kalau dalam bahasa hukum agama, fasik itu
melakukan dosa besar atau atau sering-sering melakukan dosa kecil, ya, melakukan dosa besar atau sering-sering melakukan dosa kecil, karena kecil tambah kecil tambah kecil sama dengan besar kan, ya itu. Jadi orang yang adil itu adalah orang yang baik agamanya lah, seperti itu, gampangnya begitu, orang yang baik beragamanya. Maka sudah tepat ya tradisi yang ada di masyarakat, kalau orang-orang awam, orang biasa itu tidak berani untuk menjadi wali nikah. Mereka biasanya memasrahkan atau menyerahkan kepada penghulu, itu sudah tepat itu ya. Karena takut kalau itu tidak adil itu kan, maka dipasrahkan kepada penghulu saja. Wastasna. Wastasna dan mengecualikan. Siapa al-musannifu, penulis kitab matan, yakni Abi Suja. Mindalika, dari syarat-syarat yang telah disebutkan, ma kepada perkara, silahnya matadhammanahu, yang mencakup kepada ma apa qauluhu, ucapannya Mbah Musonif, yaitu illa annahu la yaftaqiru nikahul dhimmiyah. Illa annahu, kecuali sesungguhnya sya'an atau perkara yang penting, itu la yaftaqiru, tidak butuh. Apa nikahul dhimmiyati, nikahnya perempuan kafir dhimmi, ila islamil wali, kepada Islamnya seorang wali. Jadi kalau ada seorang kafir dhimmi, kafir yang baik, kafir yang tidak memusuhi Islam, kok mau nikah, maka dia ya harus ada walinya kan. Walinya ini tidak harus muslim. Wala yaftaqiru, dan tidak butuh apa nikahul amati, nikahnya seorang budak perempuan, ila adalati as-sayyidi, kepada adilnya tuannya, sifat adilnya tuannya. Fayajuzu, maka boleh apa kaunuhu, adanya sayyid itu fasikon, orang yang fasik. Nah, jadi berbeda dengan perempuan-perempuan yang merdeka. Kalau perempuan-perempuan merdeka ini walinya harus adil, harus baik agamanya. Kalau perempuan budak atau amat, dia kan yang memiliki hak adalah tuannya. Nah, tuannya ini ketika menikahkan, tuannya ini, sayyidnya ini tidak harus adil. Meskipun fasik lah boleh untuk menikahkan budaknya. Wa jami'u ma, adapun semua perkara sabako yang sudah dijelaskan fil wali, di dalam masalah perwalian, itu yuktabaru, juga dianggap atau diterapkan fi syahidain nikahi, di dalam dua saksi nikah. Artinya syarat-syarat yang 6 itu tadi juga diterapkan untuk dua saksi nikah ya, termasuk yang adil, yang harus laki-laki, kemudian harus balik, harus Islam, itu juga berlaku untuk orang yang menjadi saksi nikah. Wa amal ama, dan adapun orang yang buta, itu fala yuqdahu, maka dia tidak dicela siapa ama fil wilayati, di dalam masalah perwalian, fil as-sahih, menurut qaul yang as-sah. Nah, bagaimana dengan orang yang buta ya? Menurut qaul yang as-sah itu tidak menjadi masalah. Seorang buta, seorang bapak yang buta misalkan tidak dilarang untuk menjadi wali nikah putrinya. Baik, kita lanjutkan. Wa aulal wulati, adapun yang lebih utama menjadi wali, ai ahaqqul auliyai, maksudnya yang lebih berhak menjadi yang ai ahaqqul auliyai. Saya ulangi ya. Wa aulal wulati, adapun wali-wali yang paling utama. Ai ahaqqul auliyai, maksudnya wali-wali yang paling berhak bitazwiji, untuk menikahkan, itu al-abu, bapak kandung. Tsummal jadu, kemudian kakek. Siapa kakek? Abul abi, ya bapaknya bapak kandung. Tsumma abuhu, kemudian bapaknya kakek. Wa kadza, dan seterusnya. Jadi yang paling berhak untuk menjadi wali di antara sekian wali nikah ya, ini adalah bapak ya. Kemudian jad atau kakek, kemudian kakeknya, bapaknya kakek, kakeknya kakek, kakeknya kakeknya kakek. Nah, itu terus kalau masih hidup. Seperti itu. Wa yuqaddamu, dan didahulukan
Siapa al-aqrabu yang lebih dekat? Minal ajdadi dari kakek-kakek. Alal amati atas yang lebih jauh. Jadi kalau kakek-kakek masih hidup, ini andaikan saja, maka yang dijadikan, yang diutamakan, yang didahulukan adalah kakek yang terdekat daripada yang jauh. Summal ahu, kemudian saudara lil abi beda. Summal ahu, kemudian saudara laki-laki lil abi bagi bapak, beda ibu. Nah, maaf, saya ulangi. Summal ahu, kemudian saudara laki-laki lil abi sama bapak wal umi dan ibu. Walau abaro. Dan jika menyebutkan siapa musonif bisyakiki dengan istilah syakik atau saudara sebapak seibu, lakana maka itu hal itu aksoro, lakana maka ada apa abaro itu aksoro lebih ringkas. Jadi Imam Abi Suja ini menyebutkan tumal lil ab wal ini dikomentari oleh pengarang Fathul Qorib, yaitu Muhammad bin Ghazi, Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ini ya kalau dipakai asyakik mungkin lebih ringkas gitu kan, karena memang sumal ahlil abwal ini kepanjangan. Sumal ahu, jadi tadi setelah bapak yang lebih berat menjadi wali adalah saudara laki-laki sebapak seibu. Sumal ahu, kemudian saudara sebapak, kemudian saudara perempuan, saudara laki-laki ya. Sumal ahu, kemudian saudara laki-laki lil abi sebapak beda ibu. Summa ibnil akhi, kemudian anaknya saudara laki-laki lil abi sebapak wal umi dan seibu wa insafula, kemudian lanjut ke bawah. Sumal ahulil abi. Jadi selanjutnya yang berhak menjadi wali yang diutamakan adalah saudara laki-laki sebapak beda ibu. Kemudian anaknya saudara laki-laki sebapak seibu atau saudara kantet istilahnya seibu. Kemudian anaknya dan anaknya terus wa in safula. Jadi yang sebapak itu didahulukan. Tapi lebih dahulu saudara sebapak dan seibu. Adapun saudara seibu di sini tidak disebutkan. Karena jalurnya sudah terlalu jauh. Tsumma benul akhi, kemudian anaknya saudara laki-laki lil abi sebapak wa insafula dan lanjut ke bawah. Tsummal amu, kemudian paman dari bapak. Jadi istilahnya kalau di Arab itu am dan khol. Kalau di kita itu kan paman dan bibi ya. Kalau di Arab itu ada am, ada khol. Am itu adalah saudaranya bapak, baik lebih tua maupun lebih muda. Kalau dari bapak namanya am. Kalau saudaranya ibu, baik lebih tua maupun lebih muda, itu disebut dengan khol. Tumal am, kemudian saudaranya bapak, asyaqiqi, yang syakik, yang sebapak dan seibu. Jadi bapak kita punya saudara sebapak seibu namanya am syakik. Tumal ami, kemudian saudaranya bapak lil abi sama ayah beda ibu. Thumma ibnuhu, kemudian anaknya am syakik. Ai ibnu kullin minhuma, anaknya am syakik, anaknya am lil abi. Ai ibnu kullin, maksudnya adalah anaknya setiap satu minhuma dari am asyakik dan am lil abi. Wa in safula, meskipun turun ke bawah. Ala hadar tartibi, atas tartib atau urutan ini. Fayuqaddamu, maka didahulukan siapa ibnul ami, anaknya paman atau anaknya saudaranya bapak, asyaqiqi, yang sebapak seibu, ala ibnil ami, atas anaknya saudaranya bapak, al lil abi, sebapak beda ibu. Ini jadi tentang urutan ya, urutan keutamaan wali-wali nikah yang didahulukan. Faida adamat, maka ketika tidak ada siapa al-asobatu asobah minan nasabi, dari nasab. Asobah itu erat kaitannya dengan waris ya. Ada anak, itu kan asobah itu kan. Jika tidak ada jalur nasab lah, gampangnya begitu. Jika tidak ada jalur nasab untuk menjadi wali,
fal maula al-mu'tiki. Fal maula maka yang menjadi fal maula al-mu'tiku. Maka yang menjadi wali adalah orang yang memerdekakan. Fal maula maka tuan, al-mu'tiku yang memerdekakan siapa al-maula. Az-zakaru yang laki-laki. Tsumma asobatuhu kemudian pewaris asobahnya al-maula al-mu'tik ala tertibil irsi atas urutan masalah waris. Jadi maula al-mu'tik ini istilah dalam fikih ya. Jadi seorang budak itu jika dimerdekakan oleh seseorang, maka yang mantan tuannya itu akan mendapatkan warisan jika si budak tidak meninggalkan ahli waris secara nasab. Seperti itu. Nah, dalam pernikahan tuannya ini juga boleh menjadi wali. Maksudnya begitu. Tuannya kalau laki-laki ya, kalau tuannya laki-laki dia bisa menjadi wali. Kalau tuannya nggak ada, maka ya anak-anaknya, anak-anak tuan ini, anak-anak mantan bos, mantan majikannya seorang budak itu boleh menjadi wali. Demikian juga dengan saudara-saudaranya yang ada di bagian waris itu bisa menikahkan seorang mantan budak. Ini bayangannya kan zaman dulu ya, abad pertengahan. Amal maulatu, adapun tuan perempuan al-mu'tiqatu yang memerdekakan siapa al-maulah itu idakana jika dia ada itu hayatan masih hidup fayuzawiju maka menikahkan atiqotaha kepada budak yang dimerdekakannya siapa man orang yuzawiju yang menikahkan siapa man al-mu'taqota al-mu'tiqota kepada orang yang memerdekakan itu bitartibi dengan urutan as-sabiqi yang telah lalu fi auliya'in nasabi di dalam wali-wali dari nasab. Maksudnya bagaimana? Jika ada seorang budak perempuan, dia punya tuan yang memerdekakan dia. Tuannya ini seorang perempuan. Nah, kalau tuannya mantan tuannya ini masih hidup, maka yang bisa menikahkan si budak ini adalah orang-orang yang bisa menikahkan mantan tuannya yang perempuan ini. Itu bapaknya, kakeknya, dan sebagainya. Sesuai urutan yang telah lalu. Fa'idha matat, maka jika sudah mati. Siapa al-mu'tiqatu? Orang yang memerdekakan. Perempuan yang memerdekakan budak. Zawaja maka menikahkan atiqotaha kepada budak perempuan yang dia merdekakan. Siapa man orang. Lahu yang itu bagi man al-wala'u adapun waris wala alal mu'tiqoti. Alal mu'tiqoti. Atas alal mu'taqoti atas orang budak yang dimerdekakan. Tsumma nuhu kemudian anaknya man lahu wala, tsumma ibnihi kemudian anaknya man lahu alwala. Ya, jadi ketika seorang budak perempuan dimerdekakan oleh tuannya yang perempuan, tapi tuannya sudah mati, ya, siapakah yang menikahkan itu? Kalau tuannya masih hidup, yang perempuan itu kan yang menikahkan tadi adalah orang-orang yang bisa menikahkan mantan tuannya itu. Nah, kalau tuannya sudah mati, siapa yang menikahkan? Maka ahli waris wala yang berhak untuk menikahkan si perempuan budak yang sudah dimerdekakan itu. Rumit ya? Rumit. Nah, masalah budak memang rumit ya, tapi sedang tidak ada di sekeliling kita. Tsummal hakimu kemudian hakim atau pemerintah. Dalam hal ini ya penghulu lah seperti itu. Tsummal hakimu kemudian hakim. Yuzawwiju menikahkan siapa hakim? Inda faktil auliyai ketika tidak adanya wali-wali minan nasabi dari nasab wal wala'i dan dari wala. Kemudian kita lanjut ya. Tsumma syara'a kemudian bertindak siapa al-musannifu pengarang kitab Matan Abi Suja. Fi bayanil khidbati di dalam masalah lamaran bikasil khoi ya dengan kasroh kho. Kalau khidbah itu lamaran, kalau khutbah itu ya khutbah Jumat. Wahia adapun yang disebut dengan khidbah itu iltimasul khotibi berharapnya orang yang melamar minal mahtubati dari orang yang dilamar an nikah kepada nikah.
Jadi yang disebut dengan lamaran adalah berharapnya seorang laki-laki yang melamar kepada perempuan yang dilamar untuk dia nikahi. Nah, jadi kalau ada seorang perempuan dibilangin sama seorang laki-laki, kamu mau nikah sama aku ya? Nah, itu sudah lamaran namanya. Secara hukum Islam. Itu sudah lamaran. Tapi secara hukum adat kita kan ya kalau belum datang ke rumah itu kan, belum bawa keluarga itu belum apa namanya, belum resmi lah seperti itu. Jadi secara hukum ya sudah, kalau ada seorang laki-laki sudah bilang kamu mau nikah sama aku, nah itu sudah disebut dengan khitbah. Kemudian fakola, maka kemudian kemudian Mbah Abi Suja atau Musonif Matan itu berkata, wala yajuzu dan tidak boleh apa an yusorriha, hendaknya menjelaskan atau mensorihkan siapa rojul atau khotib, siapa khotib bihidbati mu'tadatin dengan melamar perempuan yang sedang iddah an wafatin sebab atau dari kematian suaminya autolakin atau tolak bainin yang bain apa tolak rojain atau tolak rojain. Seorang khotib, seorang laki-laki yang melamar itu tidak boleh terang-terangan, tidak boleh terang-terangan atau menjelaskan, tidak boleh terang-terangan dalam melamar seorang janda yang masih dalam keadaan iddah, baik dalam keadaan iddah dari ditinggal mati suaminya ataupun diceraikan dengan cerai bain maupun cerai rojain. Watasrihu, adapun terang-terangan, yang disebut dengan terang-terangan itu kalimat yaqta'u yang memastikan apa birruhbati dengan keinginan atau suka itu fin nikahi di dalam masalah nikah, di dalam nikah. Kaqauli seperti ucapannya seorang laki-laki lil mu'tadati kepada perempuan yang sedang iddah. Uridu nikahaki, uridu saya mau nikahaki menikahimu. Jadi nggak boleh terang-terangan. Apa yang dimaksud dengan terang-terangan? Terang-terangan adalah ngomong terang-terangan kepada seorang perempuan sedang iddah. Aku mau nikahin kamu, misalkan seperti itu. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Wayajuzu dan boleh, ilam takun, wayajuzu dan boleh apa tasrih. Sebentar, wayajuzu dan boleh, ilam takun jika tidak ada siapa al-mu'tadatu perempuan iddah itu antolakin dari tolak roja'in yang rojai, apa yang boleh an yu'ridho, hendaknya menyindir siapa rojul laha kepada mu'tadah ghairi tolaki rojai, seperti itu bil khidbati dengan khidbah. Jadi selanjutnya adalah boleh bagi seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang sudah diceraikan dalam keadaan iddah, tapi cerainya adalah bukan cerai rojai, berarti dia cerai bain seperti itu. Itu boleh menyindir kepada seorang perempuan itu dengan lamaran seperti itu. Wayangki haha dan menikahi siapa rojul kepada mu'tadah ba'da inqidha'i iddatiha, setelah selesainya iddahnya mu'tadah. Jadi boleh disindir, nikah sindiran lamaran dengan kata-kata sindiran kemudian dinikahi setelah iddahnya selesai. Wa ta'ridu, adapun menyindir, kata-kata sindiran itu kalimat silahnya malayak to'o yang tidak memastikan apa birrohbati dengan suka fin nikahi di dalam nikah. Baliyah tamiluha balik ada bersifat kemungkinan ya. Tetapi balik itu tetapi baliyah tamiluha tetapi memungkinkan apa kalimat itu kepada ruhbah fin nikah. Contohnya kaqaulil khotibi, seperti ucapannya seorang yang melamar lil mar'ati kepada seorang perempuan, rubba rohibin fiki, banyak banget loh yang cinta kamu itu. Nah, itu kan seolah-olah sedang melamar, tapi dia nggak sorry, dia nggak terang-terangan, dia hanya menyindir, banyak banget loh yang cinta kamu seperti itu. Nah, atau kamu cantik banget sih, gitu. Misalkan seperti itu. Amal mar'atu, adapun seorang perempuan, sifatnya mar'ah al-kholiyatu yang
sepi atau yang kosong. An mawani'in nikahi dari perkara-perkara yang mencegah nikah. Wa an khidbatin dan dari khidbah sabiqatin yang telah dibahas tadi, itu fayajuzu maka boleh apa khidbatuha melamar mar'ah ta'ridon dengan cara sindiran wa tasrihan dan dengan cara terang-terangan. Nah, kalau perempuan tidak ada yang perempuan tidak ada yang menghalangi masalah nikah ya, dia tidak muqtadah dan sebagainya, itu ya boleh melamar dia baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Ta'ridun wa tasrihan. Wan nisa'u, kita lanjutkan. Wan nisa'u, adapun perempuan-perempuan itu ala durbaini ada dua macam. Thayyibatin, yang pertama thayyibatin adalah gadis-gadis atau perawan-perawan. Thayyibatin adalah janda-janda. Janda, thayyib, wa abkarin dan gadis-gadis. Wa thayyibu, adapun yang dimaksud sayyib menurut hukum fikih itu man orang, silahnya man zalat yang sudah hilang apa bikarotuha keperawanannya biwatin dengan jima halalin yang halal atau haramin atau haram. Jadi yang disebut dengan sayyib ya bukan janda dalam istilah kemasyarakatan kita. Ya. Kalau janda itu kan yang pernah menikah kan seperti itu. Tapi janda dalam masalah fikih itu adalah sayyib dalam masalah fikih adalah orang yang perempuan yang sudah sudah hilang keperawanannya dengan jima baik itu halal maupun haram. Halal ya dengan menikah, haram itu diperkosa atau berzina, naudzubillah ya, itu juga disebut dengan sayyib. Nah, tapi kalau misalkan hilang keperawanannya bukan dengan jima, misalkan naik sepeda kemudian jatuh sehingga keperawanannya hilang, pecah ya, atau bermain dengan jarinya sendiri misalkan, ya begitulah kurang lebih, itu maka disebut tetap masih bikr ya, belum disebut dengan sayyib. Wal bikru, adapun yang disebut dengan bikr atau gadis itu aksuha sebaliknya sayyib. Fal bikru hukumnya, fal bikru maka adapun bikr atau gadis itu ya juzu boleh lil abi bagi seorang bapak wal jati dan mbah. Inda adamil abi, ketika tidak adanya bapak aslan sama sekali, aw adami ahliyatihi, atau tidak adanya keahlian atau kepakarannya ab, apa yang boleh ijbaruha memaksa bikr, ail bikra maksudnya adalah memaksa bikr ala nikahi atas nikah. Nah, jadi seorang perempuan gadis itu boleh dipaksa oleh bapaknya untuk menikah dan juga boleh dipaksa oleh mbahnya untuk menikah. Dipaksa oleh bapaknya atau dipaksa oleh mbahnya jika bapaknya tidak ada, atau bapaknya tidak memenuhi syarat jadi wali, misalkan bapaknya seorang yang tidak adil ya. Jadi bapak atau mbah itu boleh memaksa seorang gadis untuk dinikahkan. Ini menurut mazhab Syafi'i, dan sepertinya ini tidak diikuti oleh hukum kita ya di Indonesia, karena kita sering melihat kalau ada orang mau menikah, Pak penghulunya bertanya ya, apakah ada saudara kandung? Tidak. Apakah ada persusuan? Tidak. Apakah ada paksaan, Mbak? Gitu kan? Tidak. Artinya hukum kita, hukum fikih yang berlaku di Indonesia, di pengadilan agama, di Kementerian Agama, di kompilasi hukum Islam, dalam hal ini tidak beriktimat, tidak berpegang kepada fikih Syafi'iyah. Karena menurut fikih Syafi'i boleh memaksa ya, tapi kalau menurut KHI itu tidak boleh dipaksa. Berarti mengikuti madhab lain seperti itu. In wujidat, boleh memaksa itu in wujidat jika ditemukan apa syurutul ijbari, syarat-syarat untuk memaksa seorang perempuan. Bikauni zaujati, yaitu keadaannya seorang calon istri itu ghairu mautuatin, belum dijima bikubulin, dengan kubulnya atau dari kubulnya. Wa an tuzawija wa an tazawaja sebentar, wa an tuzawaja ya. Wa an tuzawaja ya, dan hendaknya dinikahkan siapa
bikr bikufin dengan orang yang selevel atau kufu ya, bimahri misliha dengan mahar misilnya, dengan mahar misilnya si bikr minaktil baladi dari uang negara tersebut. Jadi tidak sembarangan seorang bapak, seorang kakek boleh menikahkan secara paksa putrinya atau cucunya perempuan yang masih gadis. Ini menurut Imam Syafi'i ya. Menurut mazhab Syafi'i maksud saya ya, menurut mazhab Syafi'i. Itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama bahwa si bikr ini belum pernah dijima, masih gadis dis seperti itu. Kemudian dinikahkan juga dengan laki-laki yang sepadan, selevel, sekufu seperti itu. Ya, sama-sama kayanya, sama-sama pekerjaannya kurang lebih sama, strata sosialnya dan sebagainya. Atau kalau lebih tinggi juga boleh. Yang tidak boleh itu dipaksa dengan laki-laki yang strata sosialnya dipandang lebih rendah daripada si perempuan. Kemudian dengan bimahri mithliha. Dipaksa juga boleh tapi dengan mahar misil atau mahar sepadannya. Misalkan di suatu daerah maharnya 5 juta, maka dia dipaksa dengan mahar 5 juta juga. Wasayibu adapun seorang janda itu ya justru tidak boleh liwaliha kepada atau bagi walinya si sayib apa tazwijuha menikahkan sayib illa ba'da bulughiha kecuali setelah balighnya si sayib wa idniha dan idninya sayib nutqan secara diucapkan lasukutan tidak secara diam. Nah, kebalikannya kalau tadi gadis boleh dipaksa menurut mazhab Syafi'i maka gadis itu tidak boleh dipaksa oleh walinya untuk dinikahkan dengan siapapun kecuali dia sudah diizini dulu ya dan si sayib ini sudah balik seperti itu. Izinnya itu bisa diucapkan. Kamu mau enggak? Mau. Nah, itu boleh dinikahkan. Tidak hanya diam. Ditanya diam berarti mau, belum tentu. Nah, kalau sayib itu berbeda. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai pada bagian yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut ke bagian yang ketiga. Baik, kita tutup dulu dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.